saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak kemana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau ya. Tahun kau. Jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Maria, sini gudai gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Plembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kagak bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang,
Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk, Pak. Weh, Fani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, pagar alam. Pagar alam yuk, pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, nggak ada penumpang lagi, Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Ge. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku di ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tandai agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek. Belanja. Yo pempek. Wih besar rumah ini. Pempek. Nah pempek yuk. Silakan kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa lah? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule.
Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah, di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah, nyampe. Oh itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi menarik terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fitra Sheila dan inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kerap melintas di luar jam operasional dan kerap membuat kemacetan hingga membahayakan pengguna jalan. Pemprov Sumatera Selatan berencana melakukan pembatasan angkutan bertonnase besar masuk jalur dalam Kota Palembang. Kendaraan truk bertonnase besar maupun kendaraan truk pengangkut crude palm oil atau CPO yang kerap melanggar jam operasional, sehingga sering menjadi penyebab kemacetan dan membahayakan pengguna jalan di Kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Menurut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumatera Selatan, Apriyadi, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana melakukan penertiban kendaraan pengangkut CPO menuju kawasan Bumbaru, salah satunya dengan mencarikan solusi alternatif dengan pemindahan storage ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Langkah tersebut menurut Apriyadi sebagai upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membatasi kendaraan truk pengangkut CPO dan kendaraan truk bertonnase besar melintas di jalur Kota Palembang. Kita pengen bahwa di masa-masa yang akan datang itu truk-truk yang mengangkut material seperti CPO dan lain-lain yang kapasitasnya besar itu tidak lagi masuk Kota Palembang. Nanti akan kita arahkan ke Tanjung Api-Api manakala pelabuhan Tanjung Jaran itu sudah selesai. Tapi untuk sementara ini kita sudah mulai mengalihkan ke sana melalui storage yang sudah ada di sana. Ditambahkan Apriyadi, untuk kendaraan bertonnase besar yang kerap melanggar jam operasional masih menjadi wewenang pemerintah Kota Palembang untuk memberikan sanksi kepada supir truk maupun pihak perusahaan. Eki Saputra, PAL TV. Rencana pelebaran Jalan Parameswara di Kelurahan Bukit Baru, Palembang disambut baik oleh warga. Pelebaran jalan dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada jam sibuk. Warga Kelurahan Bukit Baru dan Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, menyambut positif rencana pemerintah Palembang untuk melakukan pelebaran Jalan Parameswara. Jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang setiap harinya dilalui kendaraan dari berbagai arah. Ketua RT 07 Kelurahan Bukit Baru, Junaidi, mengatakan tingginya volume kendaraan pada jam sibuk membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap mengalami kepadatan. Karena itu warga mendukung rencana pelebaran jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Kondisi perkembangan kota yang begitu pesat, terus traffic di depan Parameswara ini juga sudah tinggi, jadi kami garis besarnya ikut menyetujui gitu ya. Nanti untuk lebih jelas untuk itu baiknya kita tahu tanggapan masyarakat secara langsung aja. Tapi secara besar untuk kepadatan jam sibuknya sekitar jam 6.30 sampai jam 8 pagi. Kalau sorenya nanti sekitar jam 4:30 sampai jam 7 malam, karena sampai jam 8 malam gitu. Selen, warga Kelurahan Bukit Lama mengatakan, pelebaran Jalan Parameswara akan memberikan dampak positif bagi pengguna jalan. Selain membuat perjalanan lebih lancar, pelebaran jalan juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi. Pelebaran jalan itu apalagi untuk masyarakat umumnya kita sambut dengan hangat dan baik lah ya. Harus lah ya kalau bisa ya, karena untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan yang lewat di Parameswara khususnya, ya kalau bisa sih harus direalisasikan ya, jangan dibuat hanya sekedar rencana ataupun angin-angin segar nanti ya,
Itu loh. Dengan tingginya aktivitas kendaraan di Jalan Parameswara, masyarakat berharap rencana pelebaran jalan dapat segera diwujudkan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Muhammad Aidil, PAL TV. Rencana perluasan kolam retensi Simpang Polda dengan memanfaatkan kantor DP MPTSP Sumsel sebagai upaya mengatasi banjir di kawasan tersebut, menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi Polda sudah masuk dalam tahap tender. Rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Kota Palembang dengan memanfaatkan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir di Simpang Polda Sumsel pada saat musim hujan. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Sumsel saat ini sudah masuk dalam tahap tender, sehingga dalam beberapa waktu diharapkan dapat segera dikerjakan untuk meningkatkan daya tampung air. Bahkan saat ini kantor pelayanan DPM PTSP Sumsel telah dipindahkan ke komplek kawasan Jakabaring Sport City dan mulai melaksanakan pelayanan di kantor baru sejak tanggal 2 Juni 2026. Saya dengar laporan terakhir itu kan sedang tender ya. Kalau sudah SPK, ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah disumbangkan Pemprov untuk kolam retensi, mengurangi dampak banjir, mengurangi banjir dengan memperluas tandon air, artinya tempat kolam retensi di mana sangat dibutuhkan perluasannya. Dengan adanya rencana perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, dengan memanfaatkan kantor DPM PTSP, diharapkan dapat mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah tersebut. Eki Saputra, PAL TV. Polrestabes Palembang amankan 4 pelaku vandalisme mural Simpang Caritas. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Pariwara, tetaplah bersama kami. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Polrestabes Palembang mengamankan 4 orang pelaku vandalisme mural di Simpang Lampu Merah Ceritas. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku karena tidak senang tempat tersebut yang sebelumnya merupakan karya mereka dijadikan tempat perlombaan mural. Kasus perusakan mural yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Palembang akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. 4 orang yang diduga terlibat dalam aksi vandalisme terhadap karya mural di kawasan Jalan Kapten Aripai, tepatnya di Simpang Lampu Merah dekat Rumah Sakit Caritas, telah diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Aksi perusakan tersebut terjadi pada Selasa malam 24 Maret 2026 dan sempat viral di media sosial setelah sejumlah bagian mural yang menghiasi lokasi itu dicoret dan dirusak oleh orang tidak dikenal. Menindaklanjuti laporan penanggung jawab seni mural Palembang, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa 4 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MR, NA, YAP, dan PO. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi tersebut dilatar belakangi rasa kecewa para pelaku terhadap penyelenggaraan lomba mural yang digelar di lokasi tersebut pada Agustus 2025 lalu yang mengakibatkan karya mereka tertutup mural. Untuk motifnya sendiri, bahwa para pelaku ini merasa tidak senang karena pada 1 bulan Agustus tahun 2025, spot atau tempat yang tersebut dijadikan ajang perlombaan mural, kemudian menimpa hasil coretan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 331. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan kota dari tindakan vandalisme. Ia menyatakan pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Ratu Dewa juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki bakat seni dan kreativitas, untuk menyalurkan kemampuannya melalui sarana yang telah disediakan pemerintah. Mengimbau warga masyarakat Kota Palembang dan juga yang memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi, ayo kita bergabung bersama-sama. Selaku wali kota, pemerintah kota kami sudah menyiapkan space tempat-tempat tertentu yang memang ingin menyalurkan bakatnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Satgas PMPB Sumsel jenguk anggota yang akan menjalani operasi. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Solidaritas dan kepedulian antar anggota kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel, organisasi ini bergerak langsung memberikan dukungan moral kepada salah satu anggotanya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat Panglima PMPB Sumsel bersama rombongan Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Hermina Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjenguk Sapri, anggota PMPB Sumsel yang saat ini dirawat akibat mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari ketinggian. Akibat insiden tersebut, Sapri mengalami cedera serius berupa patah tulang dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi guna mempercepat proses pemulihan kesehatannya. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Tugas PMPB Sumsel membesuk rekan kami Satuan Tugas PMPB Sumsel yang mengalami insiden jatuh dari ketinggian 3 meteran lah dari lantai atas. Itu patah tulang sehingga akan diambil tindakan operasi pada pukul 19.00 nanti. Kehadiran jajaran Satgas PMPB Sumsel menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap anggotanya yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan semangat, rombongan juga memberikan doa serta dukungan moral kepada Sapri dan keluarganya agar tetap kuat menghadapi proses pengobatan yang akan dijalani. Harapan kawan di Satgas ini ya alhamdulillah sudah dikunjungi. Saya terima kasih banyak atas solidaritasnya. Kalau bisa ada saya minta maafkan. Terima kasih banyak juga untuk Pak Yusuf Malalia. Setelah memberi saya ke harapan ini kan, doanya, minta doanya, terus rekan-rekan, kawan-kawan, mohon doanya untuk operasi nanti malam, sekitar jam 7. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas PMPB Sumsel ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan di lingkungan organisasi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata saat anggota membutuhkan bantuan dan perhatian. Tim Liputan PAL TV. Semangat kepedulian dan rasa kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumsel. Setelah sebelumnya menjenguk anggota PMPB yang menjalani perawatan akibat kecelakaan, Panglima PMPB Sumsel bersama jajaran Satgas PMPB kembali melakukan aksi sosial dengan membesuk anak dari salah satu anggota PMPB yang tengah dirawat di rumah sakit, sesuai arahan Ketua PMPB M. Yusuf Malaya. Sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap keluarga besar PMPB, Panglima PMPB Sumsel bersama anggota Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Ari, anggota PMPB Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PMPB Kalidoni. Anak kandungnya, Muhammad Arsa Irawan, saat ini sedang menjalani perawatan medis setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir. Kehadiran rombongan PMPB Sumsel disambut hangat oleh keluarga pasien. Selain memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan, kunjungan tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan yang selama ini terus dijaga di lingkungan PMPB. Harapan kami semoga anak saudara Ari dapat segera sembuh dari penyakitnya. Dukungan yang diberikan keluarga besar PMPB menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi proses pengobatan putranya. Perhatian yang diberikan dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi kesehatan anak yang masih membutuhkan perawatan intensif.
Terima kasih kepada Bapak Yusuf Malaya atas kunjungannya untuk melihat anak saya, Muhammad Arsa Irawan. Doakan semoga cepat lekas sembuh. Terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen PMPB Sumsel dan arahan Ketua PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota, tidak hanya aktif dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. PMPB Sumsel juga berupaya hadir ketika anggota dan keluarganya menghadapi ujian ataupun musibah. Tim Liputan, POL TV. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan General Manager Divisi Regional 3 PT Berantas Abipraya, Herman Dwi Haryanto, yang merupakan salah satu tahanan dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan 2017 hingga 2019, yang membantah adanya kerugian negara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 2 Juni. Pelaksanaan tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, hasil audit rutin BPK bisa berbeda dengan hasil audit investigatif BPK yang dilakukan atas permintaan penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan General Manager Divisi Regional 3 PT Berantas Abipraya, Herman Dwi Haryanto, yang merupakan salah satu tahanan dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan periode 2017-2019. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 2 Juni, Herman membantah adanya kerugian negara pada pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa realisasi pembangunan gedung Pemkab Lamongan dan tidak menemukan adanya kerugian negara. Proyek ini sudah diperiksa oleh BPK 2 kali dan tidak ada kerugian negara. Oh gitu Pak? Iya. Jadi kita heran ini. Jadi ini kita heran tahu-tahu ada kerugian negara. Oh gitu. Jadi ada. Kita nggak dikonfirmasi. Oh gitu. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan hasil audit rutin BPK bisa berbeda dengan hasil audit investigatif BPK yang dilakukan atas permintaan penyidik KPK. Tidak menutup kemungkinan audit rutin yang standarnya mungkin berbeda dengan standar audit investigatif itu ditemukan hal-hal yang berbeda yang kemudian itu masuk kategori perbuatan melawan hukum yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil audit, terdapat perbedaan antara perencanaan dengan realisasi pembangunan gedung Pemkab Lamongan baik dari segi volume maupun kualitas. Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain sepanjang pihak tersebut memiliki peran yang bisa dikenakan pidana. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Baru 41,6%, survei kendaraan bermotor di Palembang diperpanjang. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien,
dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin, ya dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, dalam 1 bulan validasi dan verifikasi kendaraan bermotor di Palembang baru 41,6%. Untuk itu, perpanjangan waktu selama 1 bulan kembali diberikan. 10 miliar 181.500.000. Setelah dilakukan selama 1 bulan, pemerintah Kota Palembang lakukan rapat evaluasi survei kendaraan bermotor di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Rabu 3 Juni. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dari target 1 bulan untuk validasi dan verifikasi kendaraan roda 2 dan roda 4 di Palembang, baru tercapai 41,6%. Untuk hal tersebut diberikan waktu tambahan selama 1 bulan agar Bapenda Kota Palembang dapat menyelesaikan validasi dan verifikasi kendaraan lantaran hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui Opsen, PKB, dan BPNKB. Belum selesainya validasi dan verifikasi kendaraan bermotor karena terkendala baik dari sisi kelengkapan dokumen, pemilihan data, koordinasi dengan pihak Satlantas, hingga durasi pelaksanaan yang relatif singkat. Rapat hari ini adalah kaitan dengan rapat validasi dan verifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4.
Dari yang kita targetkan sebelumnya, kita kasih limit waktu 1 bulan, ternyata baru 41,6%. Artinya masih ada lagi waktu tambahan karena beberapa permasalahan dan persoalan yang timbul dari petugas kita di lapangan, masukan dari Pak Camat, Pak Lurah, dari juga Bapenda Provinsi, maka kita adakan penambahan waktu selama 1 bulan ke depan di bawah koordinasi langsung Bapak Asisten 3 dan juga dari Pak Kepala Bapenda Kota. Sebelumnya, berdasarkan data pemerintah Kota Palembang, jumlah kendaraan bermotor di Palembang mencapai 1,7 unit. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 36% yang taat membayar pajak. Sandi Pratama, PAL TV. Viral di media sosial, Wali Kota Palembang mendapati oknum P3K di kantor Kelurahan 20 Ilir D4 diduga melakukan pungli. Berdasarkan pengaduan masyarakat, Wali Kota Palembang menegaskan jika termasuk pelanggaran berat, pegawai bersangkutan dapat diberhentikan. 10 miliar. 181 juta 500. Ditemui usai rapat pada Rabu 3 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membenarkan adanya oknum pegawai P3K yang diduga melakukan pungli. Menurutnya, dugaan pungli sudah ketiga kalinya di Kelurahan 20 Ilir D4. Untuk hal tersebut, tim penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum sudah melakukan tindak lanjut. Oknum pegawai di Kelurahan 20 Ilir D4 dapat dikenakan sanksi seperti pemberhentian jika kasus tersebut masuk kategori berat, kemudian penurunan grade hingga penundaan gaji. Kendati begitu, kasus dan sanksi yang akan diberikan kepada oknum pegawai tersebut masih didalami tim penjatuhan hukuman disiplin. Setelah itu berproses, tim penjatuhan hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada Wali Kota. Wali Kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Tentunya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua, bisa jadi adalah penurunan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan memperketat pengawasan dan masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi kinerja para pegawai pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sumatera Selatan menegaskan bahwa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pengurus PGRI Sumsel di luar mekanisme organisasi merupakan pihak yang tidak sah. Penegasan ini disampaikan oleh pembina PGRI Sumsel sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang, Ahmad Zulinto. Pembina PGRI Sumatera Selatan sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang, Ahmad Zulinto, menyampaikan bahwa setiap kepengurusan PGRI harus dibentuk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART organisasi. Menurut Zulinto, apabila ada individu maupun kelompok yang mengklaim sebagai pengurus PGRI Sumatera Selatan tanpa melalui mekanisme organisasi yang berlaku, maka kepengurusan tersebut dinilai ilegal dan tidak memiliki dasar yang sah. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang itu menjelaskan, proses pembentukan pengurus PGRI memiliki tahapan yang jelas dan harus dilaksanakan sesuai aturan organisasi, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Zulinto juga menegaskan bahwa dirinya sebagai pembina PGRI Sumsel tidak pernah mengetahui ataupun melihat adanya proses pemilihan ketua PGRI Sumatera Selatan yang dilakukan sesuai prosedur organisasi terkait pihak yang mengklaim sebagai pengurus baru. Menetapkan kepengurusan itu ada tata pelaksanaan sesuai dengan ADART. Artinya kalau tingkat pusat atau nasional itu melalui kongres. Dengan kongres dipilih ketua pengurus besar, kemudian kepengurusan, dan untuk di tingkat provinsi kita laksanakan konferensi provinsi. Kabupaten kota, konferensi kabupaten kota. Yang hadir dalam konferensi provinsi itu adalah semua kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan diikuti juga oleh Sumatera Selatan sendiri. PGRI Sumatera Selatan berharap seluruh anggota tetap berpedoman pada aturan organisasi dan menghormati mekanisme yang berlaku guna menjaga soliditas serta marwah organisasi profesi guru tersebut.
Tim Liputan PAL TV. Harga daging ayam beras di Pasar Kota Palembang berangsur turun. Berita selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Apa cak lesun yang tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Paca apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe kayak ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok Tadi sih tidak kata masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak dok kuliah di sana S2-nya?
Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Cak laki itu jadi laki disayang bini pak. Nah, Ma, cak mana? Sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB baik. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak dekat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang mulai mengalami penurunan. Salah satunya di Pasar Sekip Ujung Palembang. Setelah sempat menyentuh angka Rp40.000 per kilogram pekan lalu, kini harga ayam ras turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan PAL TV, di Pasar Sekip Ujung Palembang, harga daging ayam ras yang dijual pedagang kini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Penurunan ini terjadi setelah pekan lalu harga daging ayam masih bertahan di angka Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Sekip Ujung, Muksin, mengatakan penurunan harga sudah terjadi secara bertahap dalam sepekan terakhir. Bahkan 2 hari lalu, harga daging ayam masih berada di angka Rp36.000 per kilogram. Dan hari ini kembali turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Pada pekan kemarin naik 38, jauh ya naiknya 5.000-an. Turun 5.000-an ya? Iya. Sejak kapan nggak turunnya? Hari apa? Hari 2 hari yang lewat. 2 hari yang lewat? Ya, katanya lebih turun lagi, jadi lemah jualannya, apalagi mainnya sepi. Ya. Masih agak tinggi. Pengennya di harga berapa Kak? Normal biasanya? Sekitar 30-an? 30-an? Iya. Sementara itu, salah satu pembeli, Nur, mengaku senang dengan turunnya harga daging ayam ras di pasar. Menurutnya, harga daging ayam sebelumnya masih terbilang tinggi karena permintaan meningkat saat suasana Idul Adha. Oh, senengnya. Seneng ya harga turun nih. Ini biasa beri berapa kilo, Bu? Tidak banyak deh, belanjanya dikit-dikit, tapi tiap hari yo, cukup bayar. Harapan kita Bu, harga ayamnya cak mana? Lebih turun lagi, kalau pacak 20.000 sekilo.
Warga berharap harga daging ayam ras dapat tetap stabil dan terjangkau sehingga masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan harian serta memberikan dampak positif bagi pedagang maupun konsumen di pasar tradisional. Muhammad Aidil, PAL TV. Harga oli kendaraan yang menjadi kebutuhan rutin para pengguna kendaraan bermotor mengalami kenaikan signifikan sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan langsung oleh usaha bengkel maupun konsumen karena menambah jumlah pengeluaran untuk perawatan kendaraan. Berdasarkan pantauan PAL TV di sejumlah bengkel, harga oli berbagai merek mengalami kenaikan hingga 40% dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan tersebut diduga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta dampak situasi ekonomi global dan konflik internasional yang mempengaruhi harga bahan baku maupun distribusi. Salah satu pelaku usaha bengkel, Indra, mengatakan harga oli mulai mengalami kenaikan sejak April 2026 hingga saat ini. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pelanggan yang datang untuk mengganti oli kendaraan. Sebelum terjadi kenaikan harga, dapat terjual sekitar 40 botol per hari. Namun saat ini jumlah penjualan menurun drastis menjadi sekitar 15 botol per hari karena banyak konsumen memilih menunda pergantian oli. Kayak oli sih paling signifikan ya. Oli itu dari bulan 3 ke bulan 6 nih kalau dihitung-hitung sekitar 40%-an lah naik. Rata-rata untuk seluruh merek oli itu rata-rata sekitar 40% dari bulan 3 ke bulan 6. Bulan 6 ini ya, itu tuh oli Shell sih. Oli Shell itu paling gila naiknya. Itu dari bulan 3 ada yang harganya masih 45, bulan 6 ini kita sudah jual di harga 75. Sih kalau omset berguyur nurun dari bulan 4 ke bulan 6 nih ya sekitar 30%, 40% anjlok lah omset. Sementara itu, salah satu konsumen, Agus, mengaku terkejut dengan kenaikan harga oli yang cukup tinggi. Ia mengaku harus mengeluarkan biaya Rp65.000, sedangkan sebelumnya hanya Rp45.000 untuk satu botol oli. Berapa Pak itu Pak? 65. Sebelumnya? Sebelumnya 45. Kaget apa? Kaget lah. Kan, iyalah ganti harga. Iya nih. Bukan naik lagi. Bukan naik lagi. Pak, yang tak turun ke lah. Balik normal lagi. Iya, balik normal lagi. Yo, ini biar cepet selesai lah Pak. Urusan perang-perang itu Pak. Iya. Warga berharap harga oli dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat dan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan penunjang transportasi agar tidak semakin membebani pengeluaran masyarakat. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Tetap saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fitra Sheila dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh.
alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, Bang CBC, pemirsa Setiap Pagi. Tentunya hari ini di Setiap Paginya kami akan menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program kebanggaan kita sama-sama Halo Palembang, dan ini masih edisi awal bulan Mei ya. Pemirsa di rumah justru hari ini juga mungkin baru memulai aktivitas untuk anak-anak sekolah, masih di ujian ini sepertinya ya. Jadi di kelas-kelas 1 sampai dengan kelas 5 ini lagi libur, tapi di ujian kelas 6, lalu SMP juga dan juga SMA ini lagi menghadapi ujian. Jadi semangat untuk para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang lagi sibuk ya, mungkin menjadi guru les dadakan juga di rumah. Dan selamat beraktivitas juga untuk pemirsa yang di rumah yang hari ini baru memulai aktivitas untuk ke kantor. Dan terpantau tadi lumayan lalu lintas lancar dan juga cuaca mendukung pada hari ini, tidak juga panas dan juga belum terjadi hujan ya. Seperti kemarin tiba-tiba juga hujan pemirsa yang di rumah. Jadi hari ini mungkin yang pengen aktivitas banyak di luar rumah disiapin payungnya, dan mungkin yang berkendara motor juga disiapin jas hujan dan juga keselamatan lainnya. Hari ini pemirsa yang di rumah tema kita adalah tentang siap belajar. Ini bukan sekedar cepat masuk sekolah, menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Jadi ini concern untuk ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang ada di Kota Palembang yang saat ini lagi nonton PAL TV, program Halo Palembang, mungkin lagi bingung ini apa sih yang akan dibahas terkait dengan makna pendidikan anak usia dini. Jadi kalau sekarang kan lagi maraknya sekolah-sekolah yang memang preschool begitu ya. Jadi mempersiapkan anak sebelum nanti ke jenjang sekolah. Ya kita tahu TK, SD, SMP dan juga SMA. Nah, kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita yang sudah hadir. Ini pakarnya sudah hadir di Studio PAL TV. Yang pertama adalah Ibu Siti Sri Rahayu SPDGR Magister Pendidikan, seorang praktisi dan juga konsultan PAUD, founder dari Uswatun Hasanah School. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan yang kedua ada narasumber kita, ada Dr. Siti Rokoyah Reskilia Sakti, atau yang akrab disapa Dokter Keke. Iya, selamat pagi juga dokter. Assalamualaikum. Nah, ini sudah ada dua bunda-bunda ya, perwakilan yang ada di Kota Palembang. Hari ini kita bakal ngobrol, tema kita ini siap belajar. Jadi kalau misalnya menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Tapi sebelum kita masuk ke tema, pemirsa, kita bakal kenal dulu dengan dua narasumber kita. Ini aktivitasnya seperti apa dan concernnya menjadi seorang tenaga pengajar itu seperti apa. Mungkin boleh dari Ibu Rahayu dulu, silakan. Oke, nah jadi kalau saya biasanya disapa Bu Guru Rahayu. Oke. Iya. Jadi hari-hari saya aktif jadi kepala sekolah di TKIT Uswatun Hasanah, juga sebagai kurator di kelompok bermainnya atau playgroup, dan juga sehari-hari saya konsultan juga ceritanya, jadi mendampingi sekolah-sekolah yang baru mau berdiri, terus mau akreditasi dan juga peningkatan daripada kualitas di guru di sekolahnya masing-masing kayak gitu. Baik, kepala sekolah dan juga sekaligus founder dari Uswatun Hasanah School. Iya, benar ada sekali. PAUD dan juga TK. Iya, benar. Bu Rahayu. Oke. Nah, kalau alamatnya dari mana, boleh sekalian dong pemirsa di rumah mungkin akan mempersiapkan untuk PAUD dan TK di mana, Iya, Ibu? benar sekali. Jadi lokasi kami, sekolah kami itu di Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Bukit Lama, itu tepatnya di Jalan Tanjung Rawo. Jadi selain dengan playgroup, kami juga ada TK dan juga ada kelas stimulasi tentunya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bingung, anaknya mau coba-coba misalnya sekolah sehari, itu boleh ada programnya di kelas stimulasi. Betul, Gitu. apalagi sudah IT tadi ya. Oke, ini salah satu referensi. Kalau zaman sekarang kan pokoknya ayah dan bunda mau masukkannya ke IT gitu loh. Ini kan jadi salah satu pilihan nih, ada Uswatun Hasanah yang dipimpin secara langsung oleh Ibu Guru Sri Rahayu ya. Nah, itu tadi aktivitasnya. Selain kepala sekolah ada lagi mungkin selain praktisi dan lain-lainnya, Ibu? Konsultan. Iya, jadi salah satunya sekolahnya Bu Dokter Keke juga kami dampingi untuk perizinan, pendirian, persiapan akreditasi, tentunya di seputar itu. Oke, jadi Bu gurunya Dokter Keke ya lah Bu Sri Rahayu berarti ya untuk membuat sekolah ya. Konsultannya ceritanya. Iya. Konsultan membuat sekolahnya. Kalau Dokter Keke silakan. Kalau ini kan gelarnya adalah dokter ya, tapi juga salah satu founder dari dan kurator dari Jabo ya School. Silakan dikenalkan sama pemirsa. Boleh, salam kenal pemirsa Salam PAL TV kenal. semuanya.
hari ini. Terima kasih banyak kami diundang ke sini, Kak. Sama-sama, dokter. Jadi kalau saya itu memang akrabnya dipanggil Dokter Keke. Nama lengkapnya tadi yang diceritakan panjang itu ya. Betul. Kalau hari-hari memang sebenarnya saya tuh praktek sebagai dokter. Tapi setelah menikah lalu punya anak gitu ya, saya merasa ada gejolak di dalam hati. Mungkin ini juga panggilan ibu-ibu bekerja lainnya yang ada di rumah gitu ya. Kalau punya anak tuh bawaannya nggak mau ditinggal. Betul. Berat hati menitipkan anak ke siapapun, walaupun Ya. ada orang tua kita, ada kakek neneknya, ada preschool seperti preschoolnya Bu Ayu yang bagus, tapi tetap panggilan hati ibu-ibu tuh tetap galau. Ya. Jadi saya pikir-pikir, kebetulan saya tuh suka dunia anak-anak itu baru sejak mengandung anak saya. Tapi di dalam rangka kesukaan itu saya tuh memang sukanya belajar, sukanya cari tahu lagi. Jadi selama proses saya mengandung, melahirkan itu saya belajar lebih dalam mengulik dunia pendidikan anak. Gimana caranya saya tetap bisa jadi dokter, berkarir, tapi tetap memfasilitasi anak saya, terlepas mau saya lepas atau enggak. Jadilah saya ambil sekolah diploma Montessori. Oke. Jadi zaman sekarang itu kalau kayak tadi ya dibilang sekolah IT itu digandrungi. Ada Ya. lagi nih yang juga rame, orang-orang tuh lagi Montessori. Oke. Karena ini adalah metode pendidikan yang memang sudah merebak di seluruh dunia karena menghormati fitrahnya tumbuh kembang anak. Jadi enggak diburu-buru, enggak ada pertandingan, anak itu diikutin butuhnya apa, gurunya yang memfasilitasi, orang tuanya yang mengikuti anak ini kebutuhannya apa, bukan lagi kita orang tua yang mendikte, pokoknya umur 4 tahun harus udah bisa baca. Ya. Umur 4 tahun harus udah hafal kali-kalian karena nanti SD-nya udah penuh pelajaran itu. Nah, kan tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dan tidak semua anak punya minat belajar yang sama. Ada yang minatnya ke seni, ada yang jagonya olahraga. Betul. Jadi karena itu saya tuh pengen memfasilitasi anak saya sendiri awalnya. Jadilah keterusan belajar, keterusan stimulasi anak sendiri. Saya bikin konten awalnya cuma buat dokumentasi. Oh, saya tuh ngapain ke anak saya, suami saya ngapain ke anak saya di rumah. Lama-lama kita dilirik oleh orang tua lain, oleh teman-teman saya sesama dokter, pada ngomong, Keke boleh nggak kalau stimulasi anak, ajakin anak aku juga. Karena aku kerja, teman-teman aku kerja gitu kan. Sedangkan saat itu aku sedang gap year, berhenti dulu praktek. Jadi dikasihlah kesempatan, aku undang teman-teman aku. Awalnya cuma 5 orang, ngundang, ngajak playdate kalau zaman sekarang kita bilang, main bareng. Jadi kayak bikin kelompok anak kecil kumpul, aku kasih stimulasi apa yang biasa aku kasih ke anak aku kasih juga ke anak teman-teman aku. Nambah dari 5 jadi 10, jadi 16. Awalnya cuma 1 minggu sekali, lama-lama orang-orang pada rame, lingkungan luar kan karena kita mama-mama tuh ngonten. Jadi orang-orang pada lihat, pada minta yang awalnya gratis buat teman sendiri, kumpul ibunya, kumpul anaknya. Jadi kita buka pop-up class setiap Sabtu di Jakabaring, namanya tadi Main di Jabo. Itu program stimulasi untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun yang dikurasi oleh tim dokter, konselor psikologi, guru PAUD, sama orang tua berpengalaman. Jadi ada 4 profesi langsung di sana karena awalnya memang dari orang tua yang punya background pendidikan masing-masing, kita kasih warna ke situ. Menstimulasi anak biar lengkap. Dari segi kesehatan, kita bawa mereka stimulasi pop-up class-nya di alam. Di Jakabaring itu kan hamparan rumputnya luas gitu ya. Kena hamparan sinar matahari, ada kicau-kicau burung tuh masih rame gitu, semilir angin tuh masih sejuk di sana. Jadi anak-anak itu kita bawa back to nature, biar secara kesehatan mereka itu dapat vitamin D, dapat mikrobioma dari tanah yang nggak bisa didapetin dari suplai makanan gitu ya. Iya, dari makanan kurang gitu ya. Dari tempat bermainnya selama ini kalau di sekolah atau di apa-apa kan alasnya lantai, karpet gitu ya. Nggak dapet tuh manfaat-manfaat dari tanah, dari rumput, dari matahari. Itu dari segi kesehatan. Dari segi psikologinya aku sangat concern karena aku nemu kalau dulu tuh suami aku nggak di sini kerjanya. Jadi begitu kita kembali ke Palembang, kita melihat belum ada sekolah yang benar-benar sesuai sama maunya kita. Jadi kita pikir aspek psikologi anak itu penting banget. Nggak cukup orang tua doang yang
maunya apa, terus sekolah memfasilitasi. Ya. Jadi kita ketemulah satu metode, yaitu metode Montessori tadi. Ternyata cocok sama ilmu psikologi. Aspek perkembangan anak kayak gross motor, fine motor, language, kognitif, sama sosial itu tuh satu paket lengkap di sana. Ya. Tak lupa aspek sensorinya. Kalau kita belajar di dunia pendidikan PAUD, Ibu Rahayu ya, kita belajar ada yang dibilang fondasi pendidikan. Yang paling bawah itu sensori. Banyak orang-orang yang anaknya udah terlanjur SD, ternyata pegang pensil nggak ajek, ternyata nggak bisa fokus. Masalahnya ternyata jauh di fondasi awal pendidikan, yaitu kurang stimulasi sensorinya. Dari awal tuh sebenarnya itu yang mau kita sokong buat anak sendiri, tapi lama-lama jadi rame, hingga akhirnya terbitlah Jabo Montessori. Itu kalau dibilang di dunia ibu-ibu bilangnya kayak bimbel, bimbel Montessori. Jadi paketannya 3 bulan, kalau cocok nyambung, kalau masih dibutuhkan nyambung. Tapi kalau udah terlanjur waktunya masuk SD, anaknya udah gede atau udah lengkap nih, terpuaskan dari 3 bulan, udah selesai, nggak bisa nyambung lagi. Lalu dari Jabo Montessori request bertambah. Yang tadinya mau cukup sampai sini aja nih, udah lumayan 3 bulan sekali bikin lesnya. Diminta lagi, kata orang tua, tanggung Ibu Keke, jangan sampai anak kami setelah ini ngapain lagi, kemana lagi. Akhirnya kita buatlah dengan bantuan konsultan pendidikan kita, Ibu Siti Sri Rahayu ini, buka sekolah. Jadi Jabo Preschool and Kindergarten. Basicnya sama-sama tetap Montessori, cuma kita karena sekolah itu harus punya kurikulum namanya ya. Kita rancanglah kurikulum bersama tim ahli, bersama konsultan pendidikannya. Jadi nama kurikulumnya kita namai kurikulum Jabo. Kurikulum Jabo ini menggunakan pendekatan Montessori diadaptasi dari konsep based learning yang diusung oleh kurikulum internasional baccalaureate. Jadi anak-anak itu diajarinnya konsep, bukan diajarin hafalan kali-kalian, bukan dipaksa belajar huruf, tapi makna kenapa mereka harus belajar huruf, karena ini adalah fondasi buat baca. Kenapa harus suka baca? Karena membaca itu jendela pengetahuan. Kalau semakin luas pengetahuan, semakin luas kesempatan berkiprah di dunia ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekarang jadinya. Jadi mungkin lebih Montessori ini adalah sensorik dan juga motorik begitu ya, pengenalan kepada anak-anak sebelum dia nanti menuju ke sekolah begitu. Bisa jadi, tapi ada aspek lainnya. Jadi mereka juga lengkap sebenarnya. Ada aspek language, mathematics, sama cultural. Jadi kalau orang mungkin simplifikasinya buat sensorik sama motorik gitu ya. Betul. Tapi ternyata jauh daripada itu. Montessori itu tuh udah lengkap, cocok banget buat orang Indonesia, kan kita nih kaya budaya ya. Nah di Montessori itu aspek cultural itu kental. Jadi anak itu di mana bumi dipijak, di situ dia di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi pendidikannya enggak mentang-mentang ini kurikulum internasional terus kita ke barat-baratan, enggak, kita tetap timur banget, kita tetap, apalagi kalau yang di Palembang, Palembangian gitu. Kearifan lokal, anak-anak dikenalkan, oh bagaimana ceritanya pempek yang ada di meja makan mereka itu bisa tiba, anak-anak tuh kenal, oh awalnya dari ikan, ikannya digiling, dibuat jadi pempek gitu. Nah kalau Dok, kalau TK dan SMP kan, SD kan kita tahu nih umurannya PAUD, TK gitu. Tapi kalau di Montessori sendiri ada umur klasifikasinya? Kalau Montessori itu sejauh ini yang ada pakem bakunya, itu dari anak lahir, value-nya, filosofi Montessori-nya udah bisa diterapkan sampai anaknya 18 tahun, sampai lepas usia anak-anak. Nah, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah Montessori for Early Childhood Education. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, itulah lapaknya anak-anak yang masuk di preschool sama kindergarten. Berarti lengkap. Jadi Montessori ini kan agak sedikit awam ya Dok, sama mungkin saya sendiri juga baru tahu nih ada sekolah yang namanya yang bisa tadi lengkap, paket lengkap tadi ya pendidikannya. Pemirsa dan rumah, kita akan balik lagi. Ini masih banyak pertanyaan seputar dengan tema kita hari ini tentang menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Halo Palembang.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Apa? Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo mah. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Mah padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah. Ini sih. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo ya kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Beb, mendingan pala aku nih abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo tuh perengut apa kena pinjol apa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak seperti ragu-ragu. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato sama buat kacau bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal
resikonya banyak. Nah, kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada ndak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, poda uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah, di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, laju lah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Halo Palembang, segmen kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah sedikit banyak dijelaskan terkait dengan persiapan untuk sekolah preschool juga. Ternyata ada namanya Jabo Montessori ya dok ya, dan ini juga sudah bisa pemirsa gapai juga. Ini alamatnya di mana dok kalau Jabo Montessori? Di Tadi belum ya? Timur. Ilir Timur di Taman Kenten nama kawasannya. Kalau dibilang tuh di depannya Bukit Golf ya. Ya, Seberangnya ya. Bukit Golf ada jalan masuk Taman Kenten, masuk ke sana. Oh,
Oke. Nah ini pemirsa yang ada di rumah, selain mungkin mempersiapkan anak untuk PAUD, TK, ternyata Jabo Montessori juga melatih anak-anak tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Eka tadi. Nah kita kembali ke Ibu Rahayu terkait dengan POV dari orang yang sudah mengelola TK ya Bu, PAUD dan juga TK. Sebetulnya justru kalau misalnya anak mau TK, mau PAUD, apa yang harus dipersiapkan seorang ibu dan ayah begitu loh, biar mereka tuh bisa tadi kita jelaskan bahwa masuk TK tuh bisa berkembang sendiri gitu loh, tanpa banyak eksplorasinya lagi gitu. Tentunya pertama itu orang tua harus mindsetnya terlebih dahulu ya, bahwa masuk TK itu anak bukannya disulap, langsung bisa baca tulis ya. Jadi pertama perkembangannya itu distimulasi sensoriknya terlebih dahulu. Jadi kalau konsep anak bisa menulis itu pertama karena ototnya kuat, gitu kan ya. Nah otot kuat itu karena stimulasinya bisa banyak dilakukan sebelum anak masuk sekolah sebenarnya. Misalnya anak diminta memotong sayuran, main masak-masakan, atau anak main plastisin, atau anak main pasir, atau menyusun batu-batuan, kerikil, dan lain-lain, main tanah, itu termasuk stimulasi sensorik motoriknya seperti itu. Nah jadi disiapkan dulu kemampuan dia. Terus juga kan kalau di sekolah anak-anak dilatih untuk duduk di kelasnya gitu kan ya, dia tahu aturan. Nah itu bisa distimulasi sejak di rumah juga. Jadi anak diajak ngobrol, diberikan instruksi. Instruksi itu kan bisa 1, 2 sekali jalan instruksi gitu ya. Misalnya contohnya kalau di rumah ayah ibu bisa kasih instruksi anak, misalnya anak tolong ambilin sapu gitu kan. Nah dia memahami tidak bahasa dari orang tuanya dan juga dia mengerti nggak instruksi apa yang diberi gitu. Karena kalau di sekolah semuanya itu bisa dibilang instruksi. Kalau di sekolah kan misalnya anak-anak ayo kita baris. Nah itu kan instruksi gitu kan ya. Nah kadang juga ibu guru langsung memberikan 2 instruksi. Misalnya anak-anak ayo pakai sepatunya dan baris. Nah itu langsung 2 instruksi. Nah itu bisa dilatih di rumah sebelum anak masuk sekolah. Nah itu kalau di TK ya. Nah kalau masuk SD itu lebih panjang lagi perjalanannya karena kita mesti banyak mengetahui tentang peraturan yang ada di pemerintahan kita gitu ya di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada persyaratan anak masuk SD. Jadi berdasarkan usia dia usia 7 tahun itu standar masuk SD. Betul. Iya, usia 7 tahun. Nah, usia 6 itu bisa ikut seleksinya atau bukan seleksi ya istilahnya, bisa ikut mendaftar. Tapi kalau di SD itu diurutkan berdasarkan usia dan kelompok yang diterima oleh sekolah tersebut. Jadi misalnya sekolahnya cuma 3 kelas, satu kelasnya 30, berarti 90 anak kan yang diterima. Nah kalau diurutkan usianya, kalau dia nggak masuk usianya di bawah nomor 91 berarti dia tidak diterima gitu ya. Nah tapi di peraturan itu juga ada di bawah 6 tahun bisa diterima jika, nah jika apa nih? Jika memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Nah tentunya hal ini tidak bisa serta-merta, oh anak kurang usia, anakku bisa baca tulis hitung, bisa nih masuk SD. Cerdas dan bakat istimewa, oh tidak bisa seperti itu ya. Karena cerdas dan bakat istimewa itu bisa diidentifikasi dengan penilaian langsung oleh ahlinya. Melalui tes begitu ya? Iya benar, tes kesiapan masuk sekolah itu biasanya dilakukan oleh psikolog gitu. Nah jadi kebanyakan fenomenanya sekarang ini orang tua itu lomba-lombahan buat anaknya masuk SD ya. Padahal kapasitas parameternya itu bukan hanya kognitif ya, tapi juga kesiapan mental gitu. Mental itu disiapkan dengan stimulasi yang diberikan semasa di TK. Nah, apalagi di tahun sekarang itu RUU Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sudah dimasukkan 13 tahun wajib belajar. Nah, apa tuh 13 tahun ya?
Nah, itu 10 tahun pendidikan dasar, 1 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, seperti itu. Jadi memang orang tua yang ada di rumah juga jangan terlalu fokus bahwa harus bisa baca, bisa hitung dulu ya, tapi bagaimana anak ini eksplornya lebih gitu dibanding hanya menghitung dan juga membaca, begitu ya Bu, kesimpulannya mungkin ya. Nah, kita ke Dokter Kaka lagi. Dok, kalau sejauh ini membina dari Jabo Montessori School ini sendiri, sekarang justru banyakkan siswanya dan kesadaran ibu-ibunya lebih penuh nggak sekarang? Atau justru makin tahun makin lemah lagi nih kesadaran orang tua untuk datang ke Jabo Montessori sendiri? Justru makin tahun makin meningkat ya. Benar banget bahwa semakin kita paparkan antara masalah dan solusi itu, orang-orang tuh semakin berbondong-bondong mengejar solusinya gitu. Saking berbondong-bondongnya, ada anak yang baru umur 6 bulan itu langsung nanya, "Ibu bisa didaftarin belum di Jabo Montessori?" Saking orang tua itu takut tertinggal, takut punya hutang terhadap anaknya, takut merasa aku kurang cukup baik untuk mendampingi tumbuh kembang anak di rumah gitu. Jadi berbondong-bondonglah mendaftar ke preschool, berbondong-bondong ditaruh ke daycare gitu ya. Jadi memang fenomena ini kita harusnya sambut baik ya. Orang tua itu kita tahu kapasitasnya, sama seperti pengalaman aku dulu. Yang awalnya profesinya beragam macam, enggak semua itu punya dasar pengetahuan yang lengkap. Kayak ibu guru di PAUD. Jadi kekhawatiran orang tua sampai jadi minatnya meningkat sekali buat masukin ke preschool, apalagi dengan yang metode Montessori itu tuh lagi rame-ramenya. Didukung juga di Kota Palembang tuh sekarang lagi mulai berdatangan nih preschool baru gitu ya, dengan berbagai metode yang ditawarkan, dengan berbagai program unggulan. Itu sebenarnya jawaban dari keresahan orang tua. Dan itu tanda bahwa sebenarnya orang tua itu mulai melek. Tinggal yang perlu disadarkan adalah mau sebagus apapun sekolahnya, mau setop chair apapun programnya, yang paling utama dalam mendampingi anak itu tetaplah orang tuanya. Jadi percuma di sekolah diajarkan tata krama, sopan santun gitu ya. Kalau di Montessori kita bilangnya grace and courtesy. Tata krama dan sopan santun, bagaimana cara kehidupan ini berjalan. Sebagus apapun gurunya ajarin, kan di sekolah cuma 3 jam. Betul. Sisa 21 jamnya itu ada di rumah, disitulah peran orang tua masuk. Jadi kalau di sekolah diajarin, kalau makan itu duduk bersama teman-teman, makan pakai alat makan gitu ya, selesai makan itu alat makan dikembalikan. Tapi kalau di rumah makan dilihat, ayahnya nonton HP, ibunya nonton drakor, atau anak tuh makan masing-masing, ditaruh piring, sudah makan lah mama. Makan gitu ya. Iya, mama mau ngerjain hal lain gitu. Nggak ada kebersamaan yang dibangun. Itu jadi nggak sinkron. Anak itu ya adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat situasi di rumah, begitulah nanti dia ke depan akan berkehidupan. Apakah kita mau menjadikan anak-anak yang individualis? Apakah kita mau bikin anak yang taunya bosi, terima beres makanan udah jadi? Apakah kita mau anak taunya dunia ini serba instan? Lah, papa aja kalau mau apa-apa tinggal pencet HP, nggak perlu berusaha. Berarti aku juga kalau aku pengen coklat, aku tinggal pencet HP. Nggak tahu background gimana ceritanya dari HP itu bisa muncul coklat yang dia mau. Oh ternyata harus kerja dulu, harus earning money dulu. Uangnya itu lalu diberikan kepada penjual, harus diantarkan dulu. Jadi harus selaras antara rasa tidak mau tertinggal atau FOMO, kita bilangnya fear of missing out, nggak mau ketinggalan tren zaman sekarang, masukin anak ke preschool biar bagus, biar siap menuju sekolah, biar siap menapaki jenjang pendidikan selanjutnya, tapi lupa di rumah itu peran orang tua harus lebih kuat. Jadilah figur teladan bagaimana anak di masa depan ingin dijadikan. Betul. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan kalau kata orang Palembang aso-aso nitip ke anak, tapi di rumah juga kita tidak searching, tidak tambah edukasi diri kita dewek, itu Dok ya. Nah kalau POV dari masyarakat Kota Palembang khususnya Dok, ini kan atau Ibu Rahayu, terkait dengan sekolah yang prefer untuk kebutuhan anak ini kan biasa dijangkau sama menengah ke atas. Nah, kalau bisa kita jelaskan kepada pemirsa di rumah yang lagi nonton, sebetulnya sekolah dari Jabo Montessori atau juga PAUD dan TK IT, sebetulnya itu harganya terjangkau atau justru seperti apa? Ini kan ketakutan masyarakat tuh, oh kalau dari kecil lah sekolah itu pasti mahal lah gitu loh. Maksudnya apa sih yang kita bisa kasih ke pemirsa di rumah terkait dengan budgeting yang memang seharusnya dikeluarkan seorang ibu atau ayah gitu. Boleh dari Ibu Rahayu atau dari dokter dulu, kan? Ibu kan? Oh iya, boleh. POV orang tua. Jadi betul, aku merasa dulu salah satu alasan lainnya ya begitu menjadi orang tua adalah
faktor ekonomi setiap keluarga itu sangat Beda-beda. mempengaruhi Iya. apakah anak ini bisa mendapatkan stimulasi yang optimal atau tidak. Ya. Itu adalah sudut pandang aku yang dulu. Jadi aku dulu merasa kalau mau anak jadi pinter, jadi hebat, harus disekolahin di tempat yang bagus. Ya. Lalu kemudian seiring berjalan waktu aku belajar gitu ya. Aku kemudian merumuskan formula yang akhirnya terbitlah si Main di Jabo yang setiap hari Sabtu di Jakabaring, Jabo Montessori yang per 3 bulan, dan Jabo Preschool ini dengan, kalau boleh dilihat nanti di sosial medianya di Instagram, itu menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di rumah. Oke. Jadi memang kami buat sekolah, mungkin biayanya itu kita tidak tahu ya, bagi orang tua tertentu terjangkau, bagi orang tua yang lain itu tergolong relatif pricey atau lebih mahal gitu ya. Tapi apa yang kami suguhkan sengaja kami tampilkan di sosial media. Andai kata ada orang tua yang merasa jaraknya jauh, terus rasanya budgetnya belum cocok karena banyak pos pengeluaran lain. Apa yang disuguhkan oleh para edukator di sosial media itu, terutama dari Jabo Montessori dan Jabo Preschool itu, bisa diduplikasi di rumah dengan barang-barang yang ada. Jadi kita mau bilang bahwa untuk mendidik anak tidak perlu mahal. Ya. Asalkan ada kemauan. Betul. Jadi ya pilihannya kalau tidak ada budgetnya harus ada waktu dan tenaganya. Gitu ya. Jadi kalau memang ibunya rasanya sayang, eman-eman uangnya mending dibeliin protein hewani gitu ya, biar menyokong nutrisi, karena pos pengeluaran apalagi ada kakaknya yang udah kuliah, ada yang SD, SMP. Jadi ya stimulasi di rumah itu nggak perlu mahal. Cuma modal apa Ibu Ayu? Nampan talenan, pisau anak-anak, gitu, setiap ibunya masak, diajak anaknya bagian cuci sayur, cuci buah, potong-potong, ibu yang di kompor. Itu udah stimulasi. Dari perkara motong buah, anak tuh jadi tahu, oh rasio awalnya utuh, begitu dipotong jadi 2. Matematika. Begitu dibilang sama ibunya dicuci sampai bersih, dia akan berusaha berpikir mengkonekkan di antara otaknya itu kategori bersih itu bagaimana. Ibunya contohkan, ini before apel yang masih kotor, ini after apel yang sudah bersih. Itu kemampuan bahasa, kemampuan cognitive of comparison. Jadi anak-anak itu sebenarnya apa ya dibilangnya, no worksheet, no DIY, no budget parenting itu sangat bisa, asalkan ada kemauan belajar. Betul. Tapi kalau nggak punya waktunya, kita tahu zaman sekarang orang tua berkarir gitu ya, punya kehidupan yang harus tetap berlangsung. Ada juga ibu-ibu yang memang rasanya batas kesabaran setipis tisu Ya gitu. betul. Bagi 7 lagi Dok ya. Tisu dibagi 7. Jadi serahkanlah peran stimulasi anak itu. Kalau merasa kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, dan tidak punya kesabaran, boleh diserahkan kepada ahlinya. Titipkanlah ke preschool dari kategori jarak terdekat dulu. Betul. Biar nyaman anaknya, nyaman juga ibunya yang nganter. Lalu dari kriteria value-nya yang sama kayak keluarganya. Jangan sampai ngerasa FOMO, teman-teman masukin ke sekolah yang itu semua, tapi ternyata berbeda. Di sekolah itu pakai, misalnya nih perkara makan aja, di sekolah itu makanannya pakai makanan apa menunya. Western gitu ya. Sedangkan di rumah kita, lagi balik asin lagi gitu kan. Jadi anaknya itu di rumah akan menggerutu, mama aku maunya di sekolah, sedangkan selera orang tuanya berbeda. Jadi value keluarga sama value sekolah itu harus selaras, itu yang penting. Jadi budgetnya berapapun sebenarnya nggak jadi masalah. Betul. Asal ada effortnya. Kalau orang tua yang memang ngerasa budget dikurang, berarti effortnya harus ditambah gitu ya Dok? Betul. Tapi kalau secara angka Dok, range-nya berapa sih kalau untuk Jabo Montessori sendiri? Jabo Montessori itu sama range-nya kurang lebih kayak sekolah-sekolah lain di Kota Palembang gitu ya. Ada uang tahunan kalau Jabo Preschool. Ada uang tahunan itu di range di bawah 10 juta sampai di atas itu, tergantung waktu pendaftaran. Semakin early bird, gelombang-gelombang semakin cepat mendaftar, booking fee-nya gitu uang tahunannya lebih terjangkau. Terus ada uang bulanannya di range dari 900 sampai 1,5 juta. Itu tergantung lagi juga dari jangka waktu, dari kesiapan anak. Jadi semakin challenging anaknya, itu kita harus spare budget yang lebih karena dia butuh perhatian yang lebih berarti gitu kan. Kurang lebih sebegitu. Tapi kalau di Jabo Montessori budgetnya lumayan terjangkau menurut aku ya, 4,5 juta untuk 3 bulan. Jadi 1 bulan 1,5 juta. Itu anaknya masuk di sana 3 jam sehari belajarnya, distimulasi lengkap, nggak perlu bawa apa-apa lagi.
nggak perlu bawa barang-barang. Jadi kalau anaknya masak-masak itu bahannya dari sekolah. Kalau anaknya berotak-atik dengan piring, ada yang pecah, itu nggak perlu diganti. Pokoknya all in, terima beres, taruh anaknya, jadi 4,5 juta 3 bulan di Jabo Montessori. Tapi kalau lagi ngomong-ngomong soal biaya, yang paling terjangkau itu main di Jabo, Ibu Ayu ya. Yang setiap hari Sabtu tadi setiap ya. hari Sabtu. Jadi buat satu kali datang itu 175.000. Sekarang masih promo. Jadi setiap kali datang itu anak-anak mainnya 2 jam, dapat stimulasi lengkap, ada take home gifts, ada barang yang anak itu bikin di sekolah posisinya ya di lokasi main di Jabo, bisa dibawa balik, jadi inspirasi buat orang tuanya. Oh ternyata bisa bikin mainan buat anak dari kardus. Kardus paket kan ibu-ibu banyak ya di rumah, jadi itu yang mau kita contohin. Tuh, keluarin 175 buat jadi percobaan 1 kali, abis itu bawa pulang ke rumah, dicoba di rumah. Iya. Jadi memang ya sesuai tadi kemampuan ya, kalau bisa kita bilang memang ini masih sangat terjangkau, apalagi untuk dapat yang sudah banyak tadi progresnya begitu, lalu inputnya untuk anak-anak juga. Sedikit dari Bu Rahayu silakan Bu, kalau kan TK dan PAUD dan juga TK juga terkenal biasanya, aku nak langsung SD baiklah karena mahal segala macam, itu gimana POV-nya? Nah ya, jadi kita sebagai orang tua itu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira sekolah mana yang sesuai budgeting sama pemasukan kita seperti itu. Jadi nggak semua sekolah yang nggak mahal itu nggak bagus. Jadi jadi ada sekolah yang terjangkau tapi bagus gitu kan. Misal kayak Bu Keki tadi menghadirkan solusi kelas stimulasi di hari weekend. Nah kalau di Uswatun Hasanah itu di hari kerja kelas stimulasinya. Jadi buat ayah ibu yang bingung ketika bekerja anaknya mau kemana, nah bisa dititipin di kelas stimulasi kami di Senin sampai Jumat seperti itu. Nah itu terjangkau juga. Nah kalau untuk biaya sekolah ya, biaya sekolah tentunya cukup terjangkau ya. Penting banget untuk sekolah TK karena masuk ke peraturan kita 13 tahun wajib belajar seperti itu. Jadi di TK itu nggak sekedar kayak les-les doang gitu. Jadi dia distimulasi biar dia siap untuk di jenjang SD seperti itu. Nah pemirsa, kita masih menyisakan 1 segmen lagi tentunya bersama 2 narasumber kita hari ini yang mengedukasi terkait dengan kesiapan anak untuk masuk sekolah. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang lo suka ini kita bakal kembali itu bersama kami di Halo Palembang. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang.
bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita tentunya di tema kita siap belajar bukan sekadar cepat masuk sekolah, menata ulang makna pendidikan anak usia dini. Tadi sudah dapat edukasi banyak sekali terkait dengan cak manusia caranya kita sebagai orang tua tuh perannya bahwa memang sekolah itu adalah mungkin kalau diibaratkan sebuah buku adalah kata pengantarnya aja nih, tapi isinya kan kembali lagi ke parenting dari orang tua sendiri masing-masing. Nah, tadi sudah ditawarkan juga beberapa solusi dari dua narasumber kita, ada Ibu Rahayu dan juga Dokter Keke ya, terkait dengan bagaimana tumbuh kembang anak ini bisa maksimal sebelum nanti anak masuk ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan perlombaan ya, betul ya? Benar. Begitu ya Bu. Jadi sekali lagi mungkin pemirsa di rumah yang masih sekarang berpikir bahwa kalau anak aku sudah 6 tahun tuh harus sudah SD, di zaman dulu juga begitu ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak bagaimana caranya ini kualitasnya meningkat
gitu. Nah, kalau kita balik ke era sekarang, era digital begitu ya, era gadget, ada beberapa sekolah yang menerapkan bahwa harus bawa gadget gitu. Fungsi utama gadget adalah untuk membaca, ada e-book dan segala macam. Nah, ini apakah berlaku juga di 2 sekolah yang dokter dan juga ibu pimpin atau seperti apa? Oh ya, kalau kami ya di Uswatun Hasanah tentunya mendukung untuk peningkatan digitalisasi. Betul. Tapi tentunya kita harus menyesuaikan juga. Jadi kalau basis sekolah kami itu anak membangun pengetahuan dari apa yang dia lakukan. Nah, itu dulu pondasinya. Jadi dia harus dikasih pengalaman untuk tadi bermain di taman dan juga melakukan banyak hal di kelas. Nah, untuk program digitalisasi itu bisa kita seimbangkan seperti itu. Jadi misalnya ya, kan misal tentang pembelajaran gunung misalnya. Nah, di Kota Palembang ini kan nggak ada gunung ya, kita nggak bisa ke sananya. Jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Ya, ilustrasinya begitu ya. Kalau kami kan sekolah ada IFP ya, TV yang sudah program pemerintah bagikan di sekolah. Nah, itu kita bisa jadi belajar lebih banyak, bisa melihat, oh ini gunung, bagian dalamnya apa, dia bisa mengeluarkan apa. Nah, dari itu stimulasi awal itu kita bisa ide untuk program. Jadi misalnya ada eksperimen, nanti eksperimen gunung meletus atau apa. Nah, itu bisa kita seimbangkan jadi tentang digitalisasi. Jadi poinnya itu digitalisasi itu bukan dipakai buat games aja gitu. Nah, bisa untuk stimulasi awal saja seperti itu. Dan bukan juga keren-kerenan ya. Jadi kalau sekolah yang pakai iPad tuh keren gitu, belum tentu juga ya gitu ya, Bu ya. Jadi memang research-nya harus banyak nih gitu sebagai orang tua, bagaimana kita research sekolah yang bagus untuk anak begitu. Nah, kalau dari Dokter Keke terkait dengan anak yang biasanya kan lebih di bawah PAUD dan TK yang biasa ditanganin begitu. Nah, kecanduan gadget ini justru menjadi sebuah Dok? Alatkah atau kemajuankah atau seperti apa, Dok, kalau melihatnya? Kalau di Jabo Montessori itu karena nama besar Montessori itu dianggap solusi dari banyak hutang perkembangan anak. Jadi memang yang datang banyak sekali orang tua dengan anak kecanduan gadget. Itu banyak, justru banyak. Tapi tidak datang menyebutkan bahwa anaknya kecanduan gadget. Mereka datang dengan kata-kata anak aku belum bisa bicara di usia 3 tahun. Atau anak aku tidak bisa duduk diam di usia 5 tahun. Anak aku tidak mengerti instruksi. Atau anak aku itu hobinya ngamuk-ngamuk, nggak sabaran. Jadi yang diangkat oleh orang tua adalah masalah yang terlihat. Lalu kita wawancara, kan ada trial and assessment kalau di Jabo Montessori dan Jabo Preschool. Assessmentnya dilakukan oleh konselor psikologi sama saya sendiri sebagai dokter. Kita pakai checklist tumbuh kembang anak. Kita pakai kurva Denver kalau di kedokteran ya. Dan dari situ kita jadi tahu, oh akar masalahnya di mana. Salah satunya adalah dari kecanduan gadget tadi. Nggak bisa dipungkiri orang tua tuh pasti lari ke gadget sebagai salah satu mode parenting pengaman. Mode silent ya? Iya, karena kadang ibunya harus masak kalau anaknya dekat api berbahaya. Repot gitu biar ya, Dok? anaknya mantep, ditaruhlah dikasih makan pakai HP. Atau ada anak yang udah punya hutang pertumbuhan, berat badan nggak naik, tinggi badan nggak naik, mulutnya cuma bisa mangap kalau matanya nonton. Apapun yang ditonton dari HP kah, dari TV kah gitu. Jadi kita nggak bisa juga menghakimi ya orang tua yang mau tidak mau memberikan gadget kepada anaknya. Tapi karena kebetulan ya kita dokter, kita pakai scientific based. Apa data yang dunia katakan? Menurut penelitian, akhirnya keluarlah rekomendasi berapa sih durasi screen time anak itu seharusnya. Durasi screen time sampai anak usia 5 tahun adalah 1 jam maksimal. Dari AAP itu ya. Jadi 1 jam maksimal itu mau digunakan apa? Mau digunakan untuk video interaktif kah? Anaknya ada timbal balik kah? Atau mau digunakan monoton satu arah dari gadgetnya aja? Itu bijaksana orang tua masing-masing. Jadi ya kayak Ibu Rahayu bilang, kita tidak mengharamkan gadget digunakan pada anak. Toh juga dari American Academy of Pediatrician itu dibilang 1 jam itu maksimal. Yang jadi masalah 1 jam itu pekerjaan apa sih yang selesai di rumah? Nggak ada ya. Nggak ada. Nyuci aja tuh berapa, nyuci piring, masak berapa lama gitu kan, gedebak-gedebuk. Jadi memang ya mau tidak mau gadget itu dijadikan second parents oleh orang tua.
Solusi. Untuk itu makanya kalau di Jabo Montessori justru kita tidak gunakan gadget sama sekali. Jadi anak-anak itu dibawa ke dunia nyata sebisa Di mungkin. alam ya tadi ya. Kalau memang ada gambar yang harus kita pertontonkan, itu kita print gambarnya gitu. Jadi mau tidak mau ya anak itu dikasih batasan karena kita yang tahu berapa durasi maksimal. Karena kita nggak bisa jamin di rumah jangan-jangan sudah dipakai jatah screen time-nya. Jadi di sekolah mumpung ada orang dewasa yang siap menemani, puas-puasin lah nak berpegang teguh bersinggungan dengan dunia nyata. Jangan lagi pakai gadgetnya. Di rumah bebas deh nanti sama orang tuanya. Gitu. Oke, jadi memang fokusnya adalah kepada alam ya kalau Jabo Montessori sendiri ya. Jadi tidak membiasakan anak-anak berinteraksi dengan dunia maya terlebih dahulu, tapi dengan alam. Tadi ada kicau burung, angin dan segala macamnya itu. Nah, ini juga jadi solusi yang menarik untuk pemirsa yang di rumah yang pengen mempersiapkan anak-anaknya di usia dini ini agar memang eksplorasinya lebih terjaga. Nah, terakhir Bu Rahayu dan juga dokter, silakan pesannya deh buat ibu-ibu yang ada di rumah dan juga mungkin edukasinya sedikit terkait dengan kesiapan anak untuk masuk sekolah. Silakan. Oke ya, jadi terkait dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, temanya itu kan meningkatkan pendidikan yang bermutu melalui mewujudkannya dari lingkungan semesta. Nah, semesta ini itu bisa kita katakan tripusat pendidikan ya. Tripusat pendidikan, lingkungan yang terdekat dengan anak itu keluarga, tentunya sangat penting tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Keke. Terus juga ada sekolah ya, dan yang ketiga masyarakat. Masyarakat di sini itu sudah maknanya sudah meluas kalau sekarang. Masyarakat itu bisa kita sebut media sosial dan juga bisa disebut dengan kebijakan pemerintah. Jadi pesannya untuk para orang tua, mari kita bijak sebagai orang tua. Jadi jangan lagi ya berlomba-lombahan buat anaknya cepet-cepetan masuk sekolah atau lomba-lombahan anaknya, ya anak aku bisa ini, anak aku menang ini, menang ini. Tentunya setiap anak itu memiliki kecerdasan dan tahap perkembangannya masing-masing ya. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita memberikan stimulasi yang melangkahi daripada tahap perkembangannya. Jadi tetap aja stay dengan tahapan perkembangannya ada. Seperti itu. Baik, dari dokter Keke silakan. Boleh. Apa edukasinya boleh silakan. Kalau dari aku karena sudut pandangnya sebagai orang tua saja ya. Kalau sebagai orang tua mari sama-sama kita sadari terlebih dahulu apa yang kita cari di dunia ini dan mau kita jadikan seperti apa anak-anak kita ini. Mari saling mengenal apa yang kita miliki dan apa yang jadi harapan kita ke depan. Dengan kenal dulu apa yang kita punya dan apa harapan, kita jadi tahu gap yang harus dicapai itu harus bagaimana. Apakah semua anak harus berlomba-lomba disekolahkan? Apakah semua anak harus diutamakan main aja? Atau justru seharusnya dunia itu harus berjalan seimbang antara bermain, belajar, dan bermasyarakat. Jadi jangan sampai kegiatan kita sehari-hari hanya berputar-putar, bekerja, pulang, kasih makan anak. Begitupun dengan anak, sekolah, pulang, istirahat. Mari sama-sama tetap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita ini dibawa ke pasar, dibawa kalau orang tuanya ada kerja yang bisa bawa anak, kadang-kadang ditunjukkan dunia kerja orang tua, itu justru adalah bekal pendidikan terbaik persiapan anak menuju masa depan. Tidak hanya untuk dipersiapkan sekolah, tapi anak-anak ini kelak akan jadi orang dewasa yang memiliki peran yang sama hebatnya seperti kita. Jadi jangan kerdilkan anak-anak sebatas stimulasi di sekolah, gunakan juga kesempatan yang banyak di masyarakat untuk anak bersiap menjadi manusia dewasa di ke depan nanti. Itu aja dari aku. Terima kasih Dokter Keke sudah hadir hari ini. Bu Rahayu terima kasih sudah mengedukasi pemirsa di rumah. Jadi itu adalah kembali lagi pilihan dari orang tua ya. Begitu bagaimana anak-anak ini menjadi sebuah aset nantinya akan berkembang secara eksplor atau justru ada target. Sebuah aset ini harus bertarget begitu. Jadi kita kembalikan lagi ke parenting orang tuanya masing-masing dan jangan lupa kita sebagai orang tua juga harus peduli tidak hanya kepada anak tapi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu yang banyak supaya ilmunya tadi bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita tercinta yang ada di rumah. Itu dia pemirsa Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gentinya. Ya maaf nih, maaf. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Maria kena bola. Minggir, kita umur ke. Saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya. Jadi cak mano nih? Apa di urusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampein niat baik sama Mami. Nyampein niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar nih Pak. Mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mei. Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau, dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Kopi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini nggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Kemana? Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya.
Kulanda apa tadi? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyinggal, begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi itu nak melamar sama bapak mbak Me. Lah, bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Dia lamar tadi. Ternyata salah sasaran. Oh itu ya. Sabar. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
kamu nih iyo. Dari mana sih kamu dua ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah Jeng Popi. Biasa. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cepet. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, ini Pak Mini Kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan kesalahan kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinte tuh aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya.
Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan
Domba-domba jadi korban. Kita sudah jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Liman Jaya. Izin ceria kalau ku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Meranjak idol, Meranjak idol, Meranjak pampak. Dia kalau yang dulu uji kabar cantik, tinggi, poten, penawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya, lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari tidak beres. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi.
Ngapo jadi ja ini janji adek da ori. Sio cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeroi, pempelen jer, siapa nyingo pastilah ngiler. Pempelen jeroi, pempelen jer, makan si kok pacak kelengan. Mang cebice, janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya. Pempelen jer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelen jeruk
saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Bareng Billion. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam ikan
kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak berkulit, malam mika kita nak bertunang, amun umat kita lah serasa kita berdua serasa sekate. Oh ya deng apa nganya molang, oh ya deng apa nganya molang, amun umat kita lah serasa kita berdua serasa sekate. Oh ya deng apa nganya molang, oh ya deng apa nganya molang, amun umat kita lah serasa kita berdua serasa sekate, kita berdua serasa sekate. Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah kau. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tapi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nah. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya.
Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bobby, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sebo memperebut ke harto gono gini. Sebo memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Woi, Daniel. Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini dulu mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Daniel ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang.
Kak, Oi. Kak, Iya, ngapo? oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Malah lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terabas Lab! Gas! Terabas baik! Ada 3 komik seperti biasa dan pastinya kelucuan pasti bakal meningkat terus. Iya. Aku ingat kau ni wong kombreng Oh hebo, kan aku ni wong Palembang demi Allah. Tun, Raisa cantik tak? Merdu. Ikan itu kenyang anak aku, Kak, lapar, Kak. Satu-satunya kata bahasa Inggris yang sering aku dengar ialah cancel. Kenalin, nama aku Mamat. Aku yang punya PAL TV. Pak Jo pergi pacak balik Brejo. Menurut saya ini udah nggak relevan. Karena sekarang di Pak Jo, pergi bela Brejo, baliknya udah pacak. Macet nian, Bapak Ibu.
Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamratakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria Apa tadi kawan si Okan Brejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, Gi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang tak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengen ya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Galak kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi.
silakan untuk lapor situasi di depan dan Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulsa. Nah, minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nah, minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Ah, kau nih slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah Sen, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah, Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Okey, buka dulu, cuba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah,
ngajak julaan. Masuk juga gut sini kayak kamu. Bu pacak mayar Bu Kos. Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Feh. Ayo Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ayo, Bu. Duduk. Duduk dulu Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus. Pening terus. Oh, ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oh, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Dak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Mana? Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini ya. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau inilah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita ini lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, demi kau udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo tadi dak 10 juta. Ngapo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting.
Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosut cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, aku yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Mau kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudahlah, Mi. Kita nih makan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap-siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Aja ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius.
Maria! Hoi Maria! Mana budak kecil itu? Maria! Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil sarunginya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan? Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah. Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga mamu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu.
Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan kau yang kau. Ayo, kita. Jalan. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa di situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nian jalannya nih. Jangan mabuk tapi, Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minum tadi? Iya aman. Penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin. Kalau pas bayar. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat ninjuan dia. Baik. Sama, Cek. Mana beda? Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana ini Cek? Lompanian, kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya? Iyalah, benar. Makasih Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak Cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolong, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya.
Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Cek Laila. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Laila di acara Grebek yang nyaji ke informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Beragam informasi sudah kami siapkan di layar TV kita Siko ini. Inilah Grebek selengkapnya. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Sesodem dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumsel resmi menetapkan Wakil Bupati Penunggal Abab Lematang Ilir, Iwan Tuaji, sebagai tersangka jero kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap proyek timbunan agregat sama drainase. Selain Wabub, Siko ASN Bapenda Sumsel inisial Al-Hefi Kurniawan juga ditetapkan tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel
menetap ke Wakil Bupati Pali, Iwan Tuaji, bersama aparatur sipil negara Bapenda Sumsel, Alhefi Kurniawan, sebagai tersangka jeru dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau suap proyek timbunan agregat Samudrenase sebesar 10 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana, jeru press release-nya di hadapan awak media. Dari proyek tersebut, tersangka meminta duit komitmen sebesar 1 miliar rupiah ke pihak swasta, supaya yang bersangkutan bisa memperoleh proyek tersebut melalui penyerahan duit secara bertahap dengan total sebesar Rp872.500.000. Selanjutnya, para tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Pak Jo kelas 1, Palembang. Terhitung dari tanggal 3 Juni 2026 sampai 22 Juni 2026. Saat ini sebagai kepala daerah salah satunya, yaitu dengan inisial IT, Wakil Bupati. Nah, itulah ya. Yang kedua adalah AK. AK ini dulu sebelum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dulu di Pali ini sebagai kabid di PUPR. Kemudian terhadap dua orang ini diduga menerima sejumlah uang kurang lebih 1 miliar dengan beberapa kali tahapan. Sebelumnya, Kejati Sumsel sudah melakukan penggeledahan rumah dinas Wakil Bupati Pali pada 2 Juni 2026. Yang dari penggeledahan ini diamankan barang bukti elektronik sama buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Eki Saputra, PAL TV. Wakil Bupati di Kabupaten Pali dikabarkan terkena OTT oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Dari pantauan PAL TV, di rumah dinas Wakil Bupati, kondisinya terpantau sepi, tidak kate aktivitas apapun. Pocah inilah penampakan rumah dinas Wakil Bupati Pali yang terpantau sepi sama dak kate aktivitas apapun. Sama dak kate petugas jago yang bertugas di rumah dinas tersebut. Dikabarkan, wong nomor 2 di Kabupaten Pali tersebut sudah terkena operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu siang 3 Juni. Rumah dinas Wakil Bupati Pali ini berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Pali pasti coba dikonfirmasi oleh PAL TV, dak galak ngenjuk keterangan apapun. Idham Fajri, PAL TV. Insiden pengeroyokan hingga penujahan di kawasan SPBU Jalan Norden Panji akibat cekcok ngantri BBM yang menyebabkan sopir truk bernama Yepran Firmansyah tewas. Ini, pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Sukarami langsung membebas para pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV. Detik-detik aksi pengeroyokan yang terjadi di kawasan SPBU Jalan Norden Panji, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pada Selasa lalu, yang menyebabkan korban supir truk bernama Yepran Firmansyah meninggal dunia. Kasubit Penmas Bit Humas Polda Sumsel, Kompol Iputu Suryawan, membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ditambah ke Kompol Putu, kejadian bermula pas korban yang mengendarai truk mengantri BBM di SPBU tiba-tiba diserobot oleh salah sikap pelaku, sehingga terjadi cekcok mulut. Tak lama itu, pelaku balik manggil rombongannya, sehingga terjadi pengeroyokan hingga penujahan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak bisa tertolong lagi. Truk ini mengantri BBM, kemudian diserobotlah oleh si tersangka ataupun pelaku.
yang kemudian setelah terjadinya cekcok mulut dan si tersangka ini kemudian pulang dan memanggil rekan-rekannya dengan sudah mempersiapkan senjata tajam, dan saat itulah terjadi aksi penusukan terhadap korban, dan saat ini korban sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan korban dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini dari Satreskrim Polres Tabes Palembang serta Satreskrim Polsek Sukarame sedang melakukan pengejaran terhadap 7 orang pelaku yang melakukan pembacokan. Ma ini, para pelaku yang diduga berjumlah 7 uang, identitasnya sudah dikantongi. Yang Ma ini, juru pembebasan Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Sukarame. Heru Wahyudi, PAL TV. Polrestabes Palembang amankan 4 pelaku vandalisme mural Simpang Caritas. Berita selengkapnya masih mantap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di PAL TV, memang punyo kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat dan Makasih nang pemirsa, masih mantap di Grebek. Polrestabes Palembang mengamankan 4 uang pelaku vandalisme mural di Simpang Lampu Abang Caritas. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku gara-gara tidak senang tempat tersebut yang sebelumnya merupakan karya para pelaku dijadikan tempat perlombaan mural. Kasus perusakan mural yang sempat jadi perhatian publik di kota Palembang akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. 4 uang yang diduga terlibat jero aksi vandalisme terhadap karya mural di kawasan Jalan Kapten Arifai, tepatnya di Simpang Lampu Abang, Rumah Sakit Caritas. Sudem diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Aksi vandalisme tersebut terjadi pada Selasa lalu, 24 Maret 2026. Sama sempat viral di media sosial, sesudah sejumlah bagian mural yang menghiasi lokasi itu dicoret oleh wong dak dikenal. Menindaklanjuti laporan penanggung jawab seni mural Palembang, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi sama mengamankan para pelaku. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Sony Maharbudi Adityawan, ngatoke kalau 4 pelaku yang diamankan masing-masing inisial MR, NA, YAP, sama PO. Yang dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut dilatar belakangi rasa kecewa para pelaku terhadap penyelenggara lomba mural yang digelar di lokasi tersebut pada Agustus 2025 lewat, yang mengakibatkan karya mereka tertutup mural. Untuk motifnya sendiri, bahwa para pelaku ini merasa tidak senang karena pada 1 Agustus tahun 2025 spot atau tempat yang tersebut dijadikan ajang perlombaan mural, kemudian menimpa hasil coretan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 331. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban sama keindahan kota dari tindakan vandalisme. Dirinya juga menegaskan kalau pemerintah Kota Palembang bakal mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagai upaya ngenjuk efek jero sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Ratu Dewa juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda yang punya bakat seni sama kreativitas, untuk menyalurkan kemampuannya melalui sarana yang sudah disediakan pemerintah. Mengimbau warga masyarakat Kota Palembang dan juga yang memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi, ayo kita bergabung bersama-sama. Selaku wali kota, pemerintah kota, kami sudah menyiapkan space tempat-tempat tertentu yang memang ingin menyalurkan bakatnya. Heru Wahyudi, PAL TV.
Guna memastikan keamanan ruang tahanan sama mencegah masuknya barang-barang terlarang, Polres Ogan Ilir melaksanakan razia sama pemeriksaan ruang tahanan. Razia ruang tahanan Polres Ogan Ilir dilaksanakan pada Rabu pagi, dipimpin oleh Kasih Propam Polres Ogan Ilir, AKP Hulman Manurung, bersama anggota menggelar razia ruang tahanan. Jero razia ruang tahanan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ruang tahanan, serta mengecek kondisi para tahanan yang ini berjumlah 25 wong, terdiri dari 6 tahanan Satreskrim, 14 tahanan Satres Narkoba, sama 4 tahanan kasus PPA atau PPO. Hasil pemeriksaan, seluruh tahanan berada jero kondisi sehat, lengkap, sama tidak ditemukan adanya barang-barang berbahaya maupun benda terlarang yang tidak diperbolehkan berada di jero ruang tahanan. Selain itu, kondisi ruang tahanan terpantau aman sama terkendali. Ahmad Romawi, PAL TV. Polda Sumsel bongkar jaringan aktivasi IMEI ilegal. Berita selengkapnya masih mantap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi
kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau kasih pemirsa masih mantap di Grebek. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi International Mobile Equipment Identity yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Yang dari pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, sama Bagus Ranawijaya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Juru pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, Imam Supriyanto, sama Bagus Ranawijaya. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti diantaranya 12 unit HP, yang 9 diantaranya HP iPhone. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, AKBP Listiono, mengungkapkan para tersangka ini melakukan rekayasa data elektronik dengan memanfaatkan identitas WNA untuk digunakan juru proses registrasi IMEI pada sistem operator telekomunikasi di Indonesia. Untuk peran masing-masing tersangka, yakni ada yang menyediakan data, melakukan pengeditan barcode IMEI, sampai memasarkan layanan aktivasi perangkat ke pelanggan. Modus operandinya adalah tersangka melakukan aktivasi IMEI turis melalui website myretail.indo1oredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode IMEI turis editan. Dari kegiatan tersebut, hasil lidik dan upaya-upaya kepolisian dari tim cyber tadi mengamankan beberapa tersangka. Akibat perbuatannya,
Para tersangka terancam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Sama Transaksi Elektronik atau ITE, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Heru Wahyudi, PAL TV. Jero kurun waktu 24 jam, unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan mengamankan 3 wong tersangka yang terlibat jero aksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menunjuk ke respon cepat jero memberantas tindak kriminalitas. Yang mana jero kurun waktu 1 kali 24 jam, petugas berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan ngaman ke 3 wong tersangka yang terlibat jero aksi tersebut. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, pengungkapan pertama anggotanya yakni maling seng aluminium di area pemakaman yang berada di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Jero kasus ini diamankan 2 wong tersangka yakni Rohman, warga Lorong Sentosa, Samo M. Irhas alias Alex, warga Lorong Merdeka. Keduanya merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Selain itu, di hari yang sama, anggotanya juga mengungkap kasus maling outdoor pendingin ruangan atau AC punya warga Paras Jaya dengan ngamankan tersangka bernama Ari Wijaya. Ditambah ke Kapolsek, keberhasilan mengungkap 2 kasus jero waktu singkat ini menjadi bukti komitmen Polsek Seberang Ulu 2 Palembang jero menjaga keamanan sama ketertiban masyarakat dari tindak kejahatan. 600 2 kali. Kami Polsek Seberang Ulu 2 ungkap kasus pencurian dalam pemberatan langsung 2 kasus, yaitu 1 kasus di TKP di 14 Ulu dan 1 lagi di Pasjaya, masuknya Kelurahan 16 Ulu. 2 tersangka mencuri seng di pemakaman keluarga. Pelaku merusak atau menghancurkan dinding pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman, membuka seng serta mengambil rangka besi. Kerugian sebesar 25 juta. Untuk menanggung jawab ke perbuatannya, ketiga tersangka ini dijebloske ke sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Hadapi musim kemarau, Polres Moba siap ke penanggulangan karhutlah. Berita selengkapnya masih mantap deh. Krebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam.
masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Mau kasih nama pemirsa, masih mantap di Grebek. Memasuki musim kemarau, Polres Mose Banyuasin mulai meningkat ke kesiapsiagaan. Juru menghadapi potensi karhutlah bersama Forkopimda sama sejumlah instansi terkait. Akan kita sampaikan dan segera kita lakukan. Memasuki musim kemarau 2026, Polres Mose Banyuasin menggelar rapat koordinasi menanggulangi kemutungan hutan sama lahan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Mose Banyuasin sama sejumlah instansi terkait lainnya di Polres Mose Banyuasin. Rapat dipimpin langsung Kabak OPS Polres Muba AKP Pandri Putra Simbolon. Yang jeru pertemuan tersebut membahas berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk kesiapan personel, sarana sama prasarana, pemidem, hingga strategi sosialisasi ke masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara mentunu. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mose Banyuasin diminta berperan aktif jeru upaya pencegahan sama menanggulangi kemutungan hutan sama lahan. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini Polres Muba akan melaksanakan apel besar siaga karhutla dan sabu kamtipmas. Ingat di kalender pada saat ini sedang mengalami musim kemarau, sehingga kita harus siaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu kami informasikan pada masyarakat juga terkait masalah
Sabuk Kamtimas ini merupakan prime program dari Bapak Kapolda Sumsel, sehingga sangat baik kita laksanakan. Elemen-elemen masyarakat kita kumpulkan, tokoh masyarakat, tokoh agama kita kumpulkan, sehingga Muba ini juga terhindar daripada kejahatan tindakan-tindakan kriminal. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polres Muba bersama seluruh unsur terkait bakal menggelar apel besar siaga Karhutla sama siaga Kamtibmas jero waktu dekat. Apel tersebut bakal melibat ke TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan hingga elemen masyarakat guna memastikan seluruh pihak siap menghadapi potensi kemotongan selama musim kemarau. Ruzi Iskandar, PAL TV. Viral di media sosial, Wali Kota Palembang mendapati oknum P3K di kantor Kelurahan 20 Ilir D4 diduga melakukan pungli. Berdasar ke pengaduan masyarakat, Wali Kota Palembang menegaskan kalau termasuk pelanggaran berat, pegawai bersangkutan bisa diberhentikan. 10 miliar. 181 juta 500. Ditemui sesudah merapat, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membenarkan adanya oknum pegawai P3 yang diduga melakukan pungli. Menurutnya, dugaan pungli sudah ketiga kalinya di Kelurahan 20 Ilir D4. Untuk hal tersebut, tim penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, sama bagian hukum sudah melakukan tindak lanjut, yang mana oknum pegawai di Kelurahan 20 Ilir D4 tersebut bisa dikenakan sanksi pecah pemberhentian kalau kasus tersebut masuk kategori berat, kemudian penurunan grade hingga penundaan gaji. Kendati cak itu, kasus sama sanksi yang bakal diunjuk ke oknum pegawai tersebut masih didalami tim penjatuhan hukum disiplin. Tim penjatuhan hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada Wali Kota. Wali Kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Tentunya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua, bisa jadi adalah penurunan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bakal memperketat pengawasan, sama masyarakat diminta untuk ikut mengawasi kinerja para pegawai pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi ngeropok ke informasi terakhir kita untuk Krebek edisi hari ini. Saat ini PAL TV pacak Mang Cek Bicek saksi ke melalui alaman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Mang Cek Bicek dengan mengakses akun media sosial kami. Di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Nah pemirsa, sekiranya ada dulu yang hilang nak diberitakan, langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngebawa foto diri dan bersama datanya. Akhir kata, aku Cek Laila beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Makasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026.
Minggu 21 Juni 2026, pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat, di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut nah. Iya. Nggak tuker weh, ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nih kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Ya kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang, Ngapo? kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak kati orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Panung rame baik bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adik. Itu depan rame baik dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Baik bila. Di payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh. Cek romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah.
Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lala mau nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Boleh gitu. Halo pemirsa, senang sekali Liputan Metropoli Siang kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi aktual dan terpercaya telah kami rangkum hanya untuk Anda. Bersama saya Namira Rahmalia, kita jelang Liputan Metropoli Siang selengkapnya. Pemirsa, mengawali berita kita siang ini, rencana pelebaran Jalan Parameswara di Kelurahan Bukit Baru, Palembang disambut baik oleh warga. Pelebaran jalan dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada jam sibuk. Warga Kelurahan Bukit Baru dan Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, menyambut positif rencana pemerintah Palembang untuk melakukan pelebaran Jalan Parameswara. Jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang setiap harinya dilalui kendaraan dari berbagai arah. Ketua RT 07 Kelurahan Bukit Baru, Junaidi, mengatakan tingginya volume kendaraan pada jam sibuk membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap mengalami kepadatan. Karena itu warga mendukung rencana pelebaran jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Kondisi perkembangan kota yang begitu pesat, terus traffic di depan Parameswara ini juga sudah tinggi. Jadi kami garis besarnya ikut menyetujui gitu ya. Nanti untuk lebih jelas itu baiknya kita tahu tanggapan masyarakat secara langsung aja. Tapi secara besar untuk kepadatan jam sibuknya sekitar jam 6.30 sampai jam 8 pagi. Kalau sorenya nanti sekitar jam 4:30 sampai jam 7 malam, karena sampai jam 8 malam gitu. Selen, warga Kelurahan Bukit Lama mengatakan,
Pelebaran jalan Parameswara akan memberikan dampak positif bagi pengguna jalan. Selain membuat perjalanan lebih lancar, pelebaran jalan juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi. Pelebaran jalan itu apalagi untuk masyarakat umumnya kita sambut dengan hangat dan baik lah ya. Harus lah ya kalau bisa ya. Karena untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan yang lewat di Parameswara khususnya, ya kalau bisa sih harus direalisasikan ya. Jangan dibuat hanya sekedar rencana ataupun angin-angin segar nanti ya. Itu loh. Dengan tingginya aktivitas kendaraan di Jalan Parameswara, masyarakat berharap rencana pelebaran jalan dapat segera diwujudkan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Pali yang dikabarkan terjaring OTT oleh Kejati Sumatera Selatan tiba di Kejati Sumsel dan selanjutnya dibawa ke ruangan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Wakil Bupati Pali Iwan Tuaji bersama pegawai Bapenda Sumsel, Alhefi Kurniawan alias L, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap berupa pekerjaan timbunan agregat dan drainase dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumadana, mengatakan dari proyek tersebut tersangka meminta uang komitmen sebesar 1 miliar rupiah kepada pihak swasta agar yang bersangkutan memperoleh proyek dimaksud melalui penyerahan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp872.500.000. Berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, para tersangka selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang, terhitung dari tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan 22 Juni 2026. Saat ini sebagai kepala daerah salah satunya, yaitu dengan inisial IT, Wakil Bupati. Nah, itulah ya. Yang kedua adalah AK. AK ini dulu sebelum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dulu di Pali ini sebagai kabid di PUPR. Kemudian terhadap dua orang ini diduga menerima sejumlah uang kurang lebih 1 miliar dengan beberapa kali tahapan. Sebelumnya, Kejati Sumsel telah melakukan penggeledahan rumah dinas wali kota Pali pada tanggal 2 Juni 2026 dan melakukan penyitaan berupa 1 barang bukti elektronik dan 1 buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut seperti apa pasca OTT Wakil Bupati Pali. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Puput Warsono selaku praktisi hukum. Halo, selamat siang Bapak Puput. Halo, selamat siang Bu. Baik, apa kabarnya Pak Puput hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Baik, salam sehat Bapak. Mengawali perbincangan seperti apa Bapak di Kabupaten Pali saat ini pasca terjaring OTT dari Wakil Bupati. Silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin jelaskan pasca penangkapan pada tanggal 3 kemarin di Kabupaten Pali. Memang ada beberapa perbincangan yang bicarakan kenapa bisa terjadi seperti ini dan apa yang setelah Wakil Bupati nggak ada. Sebenarnya pada umumnya situasi dan tidak perlu keliru. Kata Bapak nih, reaksi dari Bupati dan warga dengan OTT Wakil Bupati sendiri ini seperti apa Bapak? Jika reaksi dari sendiri Pak Bupati Jonto masih menunggu ditetapkannya kaitan dengan
yang dikatakan kepada Baik Bapak, untuk kondisi saat ini terkait dari ritme pemerintahan Kabupaten Pali pasca adanya OTT ini seperti apa Bapak untuk kondisinya saat ini? masih berjalan, kondisi pemerintahan masih berjalan sesuai jadwal dan schedule, dan oleh Wabub dan yang lain yang ditunjuk oleh Pak Bupati. Baik Bapak, saat di OTT kemarin dari Wakil Bupati bersama siapa saja Bapak di rumah dinas? Kemarin sewaktu OTT Pak Wabub sendiri di rumah dinas ajudan dan penjaga, karena kemarin kejadian OTT sama sekali tidak penangkapan di dinas seperti itu. Baik Bapak, untuk saat ini seperti apa Bapak proses yang dilakukan terkait OTT ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bapak. Kalau dari pihak pemerintah yang menunggu terkait dengan pemerintah Kabupaten, berkemungkinan akan dilakukan proses dugaan tindak pidana yang karena kita yang ada di Kabupaten Pali ini akan seperti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi ini sebenarnya tidak sesuai. Ini jadi lama sebelum dia menjadi. Baik Bapak, kiranya apakah sudah ada rencana kapan Bapak untuk proses penindakannya? Kami masih terkait apa yang harus dilakukan di Kabupaten. Instruksi dari Pak Bupati sendiri dilakukan pemerintah daerah untuk ini Pak ini. Kayak tadi juga sempat sudah disounding untuk instruksi Bapak. Apakah untuk sejauh ini juga dari Bupati Pali sudah ada instruksi Bapak dari Bupati sendiri khususnya untuk para ASN yang ada di Pali atau Sumatera Selatan? Yang saya ketahui ada bahwa memang ada dan bahwa untuk kerja profesional dan aturan yang berlaku. Baik, Bapak untuk last statement atau mungkin ada harapan dan himbauan, silakan Bapak Puput. Oke, terima kasih Bu terkait harapan. Saya sangat mendukung hanya peraturan yang ada. Dugaan tindak pidana yang disangkakan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, alih mau katakan justru mengorbankan hak dan orang yang belum tentu juga seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Puput Warsono selaku praktisi hukum atas waktu dan kesempatannya Bapak. Baik pemirsa, untuk informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara sesaat lagi.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Kerap melintas di luar jalan operasional dan kerap membuat kemacetan hingga membahayakan pengguna jalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana melakukan pembatasan angkutan bertonnase besar masuk jalur dalam kota Palembang. Kendaraan truk bertonnase besar maupun kendaraan truk pengangkut crude palm oil atau CPO yang kerap melanggar jam operasional, sehingga sering menjadi penyebab kemacetan dan membahayakan pengguna jalan di Kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Menurut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumatera Selatan, Apriyadi, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana melakukan penertiban kendaraan pengangkut CPO menuju kawasan Bumbaru, salah satunya dengan mencarikan solusi alternatif dengan pemindahan storage ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Langkah tersebut menurut Apriyadi sebagai upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membatasi kendaraan truk pengangkut CPO dan kendaraan truk bertonnase besar melintas di jalur Kota Palembang. Kita pengen bahwa di masa-masa yang akan datang itu truk-truk yang mengangkut material seperti CPO dan lain-lain yang kapasitasnya besar itu tidak lagi masuk Kota Palembang. Nanti akan kita arahkan ke Tanjung Api-Api manakala pelabuhan Tanjung Jaran itu sudah selesai. Tapi untuk sementara ini kita sudah mulai mengalihkan ke sana melalui storage yang sudah ada di sana. Ditambahkan Apriyadi, untuk kendaraan bertonnase besar yang kerap melanggar jam operasional masih menjadi wewenang pemerintah Kota Palembang untuk memberikan sanksi kepada supir truk maupun pihak perusahaan. Eki Saputra, PAL TV. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Rencana perluasan kolam retensi Simpang Polda dengan memanfaatkan kantor DPM PTSP Sumatera Selatan sebagai upaya mengatasi banjir di kawasan tersebut. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi Polda sudah masuk tahap tender. Rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Kota Palembang dengan memanfaatkan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir di Simpang Polda Sumsel pada saat musim hujan. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Sumsel saat ini sudah masuk dalam tahap tender, sehingga dalam beberapa waktu diharapkan dapat segera dikerjakan untuk meningkatkan daya tampung air. Bahkan saat ini kantor pelayanan DPM PTSP Sumsel telah dipindahkan ke komplek kawasan Jakabaring Sport City dan mulai melaksanakan pelayanan di kantor baru sejak tanggal 2 Juni 2026. Saya dengar laporan terakhir itu kan sedang tender ya. Kalau sudah SPK, ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah disumbangkan Pemprov untuk kolam retensi, mengurangi dampak banjir, mengurangi banjir dengan memperluas tandon air, artinya tempat kolam retensi di mana sangat dibutuhkan perluasan. Dengan adanya rencana perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, dengan memanfaatkan kantor DPM PTSP, diharapkan dapat mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah tersebut. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Sumatera Selatan memanggil salah satu anggotanya berinisial RN atas laporan dari organisasi masyarakat ke DPRD Sumsel. Ditemui di ruangan kerjanya, Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Sumsel, Zulfikri Kadir, membenarkan jika BK telah memanggil anggota DPRD Sumsel, RN,
guna dimintai klarifikasi atas adanya laporan dari salah satu organisasi masyarakat ke DPRD Sumsel. Dalam klarifikasi yang dilakukan BK, RN ditanyakan terkait laporan yang masuk ke DPRD Sumsel. Selanjutnya disampaikan oleh Zulfikri, hasil klarifikasi dilakukan akan disampaikan ke pimpinan DPRD Sumsel. Selanjutnya pimpinan DPRD Sumsel yang akan memutuskan sanksi buat RN itu sendiri. Untuk sementara ini sudah kita periksa, tinggal akan hasil pemeriksaan ini akan kita laporkan dengan Ketua DPR. Tinggal Ketua DPR yang akan memberikan apakah itu sanksi bisa, apakah itu bisa, atau yang lain. Sejauh ini menurut Zulfikri, jika Badan Kehormatan lebih banyak fungsinya preventif, namun jika terbukti kesalahan, maka BK akan melakukan sidang. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara sesaat lagi. Saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping.
Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Solidaritas dan kepedulian antar anggota kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Hal ini juga melalui Satuan Tugas PMPB Sumatera Selatan. Organisasi ini bergerak langsung memberikan dukungan moral kepada salah satu anggotanya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat Panglima PMPB Sumsel bersama rombongan Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Hermina Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjenguk Sapri, anggota PMPB Sumsel yang saat ini dirawat akibat mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari ketinggian. Akibat insiden tersebut, Sapri mengalami cedera serius berupa patah tulang dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi guna mempercepat proses pemulihan kesehatannya. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Tugas PMPB Sumsel membesuk rekan kami Satuan Tugas PMPB Sumsel yang mengalami insiden jatuh dari ketinggian 3 meteran lah dari lantai atas. Itu patah tulang sehingga akan diambil tindakan operasi pada pukul 19.00 nanti. Kehadiran jajaran Satgas PMPB Sumsel menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap anggotanya yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan semangat, rombongan juga memberikan doa serta dukungan moral kepada Sapri dan keluarganya agar tetap kuat menghadapi proses pengobatan yang akan dijalani. Harapan kawan di Satgas ini ya alhamdulillah sudah dikunjungi. Saya terima kasih banyak atas solidaritasnya. Kalau misalnya ada minta maafkan. Terima kasih banyak juga untuk Pak Yusuf Malaria. Setelah memberi saya ke harapan ini kan, minta doanya, terus rekan-rekan, kawan-kawan, mohon doanya untuk operasi nanti malam, sekitar jam 7.
Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas PMPB Sumsel ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan di lingkungan organisasi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata saat anggota membutuhkan bantuan dan perhatian. Tim Liputan PAL TV. Semangat kepedulian dan rasa kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumatera Selatan setelah sebelumnya menjenguk anggota PMPB yang menjalani perawatan akibat kecelakaan. Panglima PMPB Sumatera Selatan bersama jajaran Satgas PMPB kembali melakukan aksi sosial dengan membesuk anak dari salah satu anggota PMPB yang tengah dirawat di rumah sakit sesuai arahan Ketua PMPB M. Yusuf Malaya. Sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap keluarga besar PMPB, Panglima PMPB Sumsel bersama anggota Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Ari, anggota PMPB Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PMPB Kalidoni. Anak kandungnya, Muhammad Arsa Irawan, saat ini sedang menjalani perawatan medis setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir. Kehadiran rombongan PMPB Sumsel disambut hangat oleh keluarga pasien. Selain memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan, kunjungan tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan yang selama ini terus dijaga di lingkungan PMPB. Harapan kami semoga anak saudara Ari dapat segera sembuh dari penyakitnya. Dukungan yang diberikan keluarga besar PMPB menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi proses pengobatan putranya. Perhatian yang diberikan dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi kesehatan anak yang masih membutuhkan perawatan intensif. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Malaya atas kunjungannya untuk melihat anak saya, Muhammad Arsa Irawan. Doakan semoga cepat lekas sembuh. Terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen PMPB Sumsel dan arahan Ketua PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota, tidak hanya aktif dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. PMPB Sumsel juga berupaya hadir ketika anggota dan keluarganya menghadapi ujian ataupun musibah. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Polrestabes Palembang mengamankan 4 orang pelaku vandalisme mural di Simpang Lampu Merah Caritas. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku karena tidak senang tempat tersebut yang sebelumnya merupakan karya mereka dijadikan tempat perlombaan mural. Kasus perusakan mural yang sempat menjadi perhatian publik di kota Palembang akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. 4 orang yang diduga terlibat dalam aksi vandalisme terhadap karya mural di kawasan Jalan Kapten Aripai, tepatnya di Simpang Lampu Merah dekat Rumah Sakit Caritas, telah diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Aksi perusakan tersebut terjadi pada Selasa malam 24 Maret 2026 dan sempat viral di media sosial setelah sejumlah bagian mural yang menghiasi lokasi itu dicoret dan dirusak oleh orang tidak dikenal. Menindaklanjuti laporan penanggung jawab seni mural Palembang, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa 4 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MR, NA, YAP, dan PO. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi tersebut dilatar belakangi rasa kecewa para pelaku terhadap penyelenggaraan lomba mural
yang digelar di lokasi tersebut pada Agustus 2025 lalu yang mengakibatkan karya mereka tertutup mural. Untuk motifnya sendiri, bahwa para pelaku ini merasa tidak senang karena pada saat bulan Agustus tahun 2025, spot atau tempat yang tersebut dijadikan ajang perlombaan mural, kemudian menimpa hasil coretan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 331. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan kota dari tindakan vandalisme. Ia menyatakan pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Ratu Dewa juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki bakat seni dan kreativitas, untuk menyalurkan kemampuannya melalui sarana yang telah disediakan pemerintah. Mengimbau warga masyarakat Kota Palembang dan juga yang memiliki nilai seni dan kreativitas sendiri, ayo kita bergabung bersama-sama. Selaku wali kota, pemerintah kota kami sudah menyiapkan space tempat-tempat tertentu yang memang ingin menyalurkan bakatnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saat ini, PAL TV juga dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Namira Rahmalia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Ada Tiko Komik seperti biasa dan pastinya kelucuan pasti bakal meningkat terus. Iya. Aku ingat kau ni wong kombreng eh. Oh hebo, kan aku ni wong Palembang demi Allah. Tun, Raisa cantik tak? Merdu. Ikan itu kenyang, anak aku kak lapar kak. Satu-satunya kata bahasa Inggris yang sering aku dengar, yalah cancel. Kenalin, nama aku Bamat. Aku yang punya PAL TV. Pak Jo pergi pacak balik Brejo. Menurut saya ini udah nggak relevan. Karena sekarang di Pak Jo, pergi bela Brejo, baliknya udah pacak. Macet nian Bapak Ibu. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda.
Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 Pal TV memang punya kita。Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Maria, sini gudai gak tu Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah kabar ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam! Pagar Alam yuk! Pagar Alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria? Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakolnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah.
kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang, bata ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah,
kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Baiklah pemirsa, saat ini pada tanggal 4 Juni 2026, saya Suryadi bersama juru kamera Heru Wahyudi sedang berada di kantor Kejati Sumsel yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari Jakawaring. Pemirsa, saat ini pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Selatan mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi terhadap sejumlah pengusaha yang bergerak di sektor jasa lalu lintas sungai. Pemirsa, kelima orang tersebut telah diamankan dalam rangkaian kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kejati Sumsel setelah adanya informasi dan temuan terkait dugaan praktik yang berpotensi merugikan dunia usaha serta mencederai tata kelola pelayanan di sektor transportasi sungai. Baiklah pemirsa, setelah tiba kelima orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik tim Pitsus. Pemirsa, kasus ini sendiri menjadi perhatian karena sektor jasa lalu lintas sungai memiliki peran strategi dalam mendukung aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa, dan dapat saya informasikan, Kejati Sumsel akan menggelar press release terkait kelima orang yang diamankan tersebut. Pemirsa, saat ini tim Pitsus juga sedang mengadakan tanya jawab di atas dan saat ini juga para wartawan menunggu untuk kejelasan terkait kelima orang yang diduga kasus tersebut. Pemirsa, baiklah, itu tadi laporan sementara yang dapat saya sampaikan. Saya Suryadi bersama juru kamera Heru Wahyudi melaporkan dari kantor Kejati Sumsel. Selamat datang di Kampung Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama aku, Stephanie, akan menemani minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang seru dan menarik untuk kalian simak. Nah sahabat, tema kita pada hari ini adalah bebek buruk rupa.